Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Pada kali ini ada cerita yang cukup rame nih. Sempet rame beberapa waktu lalu di TikTok tentang seseorang yang bernama Aulia. Masa ini yang aku masuk nih gua Belanda gitu. Aku masuk ke gua itu dan aku bareng sama teman-teman yang lain dan aku dengar banget dengan jelas kalau ada suara orang batuk. Dibangunin sama Pak Ustadznya, terus aku diajak ngobrol. Katanya ada 3 yang memang istilahnya lah Di mana 3 makhluk nih? 3 makhluk pernah berusaha buat menguasai badannya Aulia, dan itu selama 7 hari. Jadi selama 7 hari nih Aulia ngerasa kalau badannya dia itu bukan badannya dia. Ngerti nggak maksud gue? Nah, pertanyaannya, bisa nggak Aul ngelawan 3 makhluk-makhluk ini dan kembali menguasai dirinya sendiri? Penasaran kan? Tonton video ini terus. Jadi di tahun 2013 nih Aulia sama teman-teman perkumpulan nih. Nama perkumpulannya itu Wismis, Wisata Mistis. Mereka datang nih ke Tahura, Dago Pakar itu ya, kalau orang-orang bilang. Jadi Tahura ini taman hutan rakyat, ya bisa ditebak lah, hutan gitu. Cuma di dalam Tahura ini ada berbagai macam situs-situs lah, kayak Goa Belanda, Goa Jepang, ada curug segala macam. Sebelumnya gue mau ceritain dulu nih kenapa Aulia bisa pergi ke sana. Jadi awalnya si Aul ini cuma iseng-iseng aja nih buat ikut perkumpulan yang namanya Wismis ini. Perkumpulan Wismis ini didiriin sama anak-anak dari organisasi pers di kampus swasta di daerah Bandung lah. Aul ikut selain karena dia iseng, dia diajak juga nih sama sepupunya namanya Riva. Anggota perkumpulan Wismis itu ada banyak, tapi di sini gue mau nyebutin beberapa aja ya. Ada Aulia, ada Riva, ada Ucup, ada Tama, ada Fajar, ada Angga. Nah, di Wismis ini anggota-anggotanya diwajibin buat datang ke tempat-tempat yang bisa dibilang angker lah, sambil bawa kamera buat foto-foto atau dokumentasi. Siapa tahu dapet foto-foto mereka gitu kan. Setelah mengunjungin beberapa tempat angker di Bandung nih, mereka ketagihan sampai akhirnya mau masuk bulan Ramadan. Mereka berencana mau vakum dulu nih sebulan. Tapi sebelum vakum, mereka mau ngelakuin wismis nih, yang terakhir sebelum masuk Ramadan. Diadainlah rapat nih buat nentuin mau kemana nih wismis yang terakhir ini. Pas lagi rapat gitu, tiba-tiba ada nih salah satu temennya Aul nyeletuk, "Kita ke Dago Pakar aja yuk." Langsung diem semua tuh, langsung mikir keras. Soalnya di daerah Dago Pakar ini, Tahura ini ya, di tahun 2013 itu bisa dibilang masih asli lah hutannya gitu ya, masih hutan banget gitu. Jalanan masih tanah merah, penerangan masih kurang. Tapi karena mereka penasaran, akhirnya mereka setuju nih, sepakat buat pergi ke Tahura itu sebagai penutupan wismis sebelum bulan Ramadan. Tibalah hari H nih, hari pertama. Waktu itu mereka kumpul di base camp wismis mereka nih, di basement kampus. Aul sama Riva datang sekitar jam 10 malam. Tentunya mereka udah izin dulu nih sama orang tua masing-masing. Walaupun sebenarnya ayahnya si Aul ini sempet ragu buat ngeizinin Aul buat pergi. Soalnya beliau tahu kalau Aul ini emang agak sensitif sama hal-hal seperti itu. Tapi akhirnya dibolehin juga, soalnya si Aul ini maksa dan ngeyakinin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Tapi apakah bener bakal baik-baik aja? Setelah semua anggota udah kumpul di base camp, oh iya, hari itu ada 2 personil tambahan yang mau ikut, Kiki sama Boib. Jadi bener-bener lebih rame lah wismis waktu itu. Mereka pergi ke lokasi itu sekitar jam 11 malaman dan baru sampai di Tahura itu sekitar jam 12 malam. Di situ ada penjaganya. Nggak lupa mereka izin dulu lah dan jelasin apa tujuan mereka ke situ. Habis ngobrol-ngobrol sama itu penjaga, akhirnya diizinin lah mereka masuk. Masuklah mereka ke taman hutan rakyat itu. Waktu itu jalannya kecil, cuma muat 2 orang nih, jalan samping-sampingan, baris kan mereka tuh. Waktu itu posisinya Aul ada di paling belakang, lagi ngobrol sama Kiki sama Boib. Buat informasi, Boib ini sekarang jadi suaminya ya.
Jalanlah mereka nyusurin tahura itu sampai mereka tiba di jembatan kayu sama sungai kecil. Baru mau ngelewatin itu jembatan nih, tiba-tiba nggak tahu kenapa kakinya Aul ini kayak ada yang nyelengkat, jatuhlah dia. Dan karena posisi Aul tuh di paling belakang, sedangkan yang lain itu udah pada jalan jauh di depan, nggak ada yang tahu kalau Aul ini jatuh kecuali Kiki sama Boib. Sontak Kiki langsung teriak tuh manggil Rifa yang ada di depan. Rif, ini si Aul jatuh. Dan Rifa pun langsung nyamperin tuh. Terus dia senterin tuh kakinya si Aul sambil nanya, kamu kenapa? Si Aul jawab kalau nggak tahu. Aul coba lihat ke sekeliling tuh, kali aja ada akar, kerikil atau apalah yang bikin kesandungan, tapi ini tuh nggak ada. Bingunglah semuanya di situ. Akhirnya karena insiden itu, Aul jalan sambil agak kesakitan. Mana baru mulai lagi kan? Diboponglah Aul tuh sama si Kiki sama si Boib selama nyusurin tahura itu. Setelah kejadian itu, di sepanjang jalan bisa dibilang ya aman-aman aja. Aul cuma ngerasa kalau hawanya itu nggak enak. Tapi ya maklum lah, orang masuk hutan malam-malam, tengah malam kayak gitu. Sampai akhirnya mereka tiba di Gua Belanda, kalau nggak salah. Di Gua Belanda, foto-foto lah mereka di situ kan. Ada yang masuk juga tuh beberapa. Tapi di situ Aul nggak masuk. Dia nggak mau masuk karena dia ngerasa kalau ini Gua Belanda hawanya nggak enak banget. Dan udah banyak nih yang dia rasain. Oh iya, buat info, si Aul ini pas lagi penyusuran ini lagi haid di hari keempat. Yang masuk ke gua itu ada si Ijal, ada si Tama, ya dan yang lain-lain lah. Lumayan banyak yang masuk ke gua itu. Aul cuma nunggu tuh di depan gua di bawah pohon. Gak lama teman-temannya Aul itu masuk, mereka keluar lagi nih. Tapi sambil muntah-muntah. Terus yang lain yang di dalam itu juga nyusul keluar. Dan yang anehnya, setelah semua temennya Aul ini keluar dari gua, di dalam gua itu ada yang batuk. Yang jadi pertanyaan, temen-temennya Aul udah keluar semua nih, terus siapa yang batuk dalam gua? Penjaganya kah? Atau emang ada orang lain lagi yang lagi dalam gua itu? Atau juga ya jangan-jangan lo tau lah. Di situ Aul mulai ngerasa nggak beres nih. Ditambah lagi tiba-tiba Rifa datang nyamperin dan nanya, kamu bete ya? Kok sinis gitu sih? Padahal Aul ini lagi biasa aja, gak ngerasa bete atau sinis atau apa. Selesai dari gua Belanda itu, lanjut lagi mereka ke gua Jepang. Aul masuk ke gua itu, tapi cuma sebentar. Menurut dia, gua Jepang itu ya gak terlalu serem lah, gak kayak gua Belanda yang tadi. Dan juga hawa gua Jepang ini beda lah sama kayak gua Belanda. Lebih apa ya? Ya lebih enak lah. Habis itu mereka ngelanjutin lagi tuh perjalanan sampai di ujung Tahura. Dan di sana ada percabangan nih. Kalau lurus itu gerbang keluar, kalau kanan balik lagi ke pintu utama. Ya karena parkiran motor itu di dekat pintu utama, akhirnya mereka ambil nih jalur yang ke kanan. Jalan tuh, pas banget nih lagi dibelokkan. Tiba-tiba Aul ini ngerasa pusing, ngap, badan tuh berasa berat. Suara terakhir yang Aul denger waktu itu adalah suaranya Kiki yang teriak, Rifa, ini Aul kayaknya mau pingsan. Dan bener aja, gak lama pingsan Aul di situ. Sadar-sadar itu azan subuh, sekitar jam 4:30 pagi. Aul udah ada di pos satpam dan di situ udah banyak banget orang. Aul yang masih kebingungan tuh baru sadar kan, langsung diajak pulang saat itu juga. Aul sampai di rumah itu sekitar jam 6 pagi dan langsung lanjutin tidur, ditemenin sama sepupunya, Rifa. Beberapa jam kemudian pas bangun, Rifa udah gak ada, mungkin udah pulang. Nah, pas Aul bangunin ya, pokoknya setelah kejadian di Tahura itu, dia mulai ngerasa kalau ada yang aneh sama diri dia. Aul ini ngerasa kalau selalu ada yang ngikutin dari arah sebelah kanan. Maksudnya ngikutin tuh, setiap kali Aul gerak nih, misalnya kayak ngambil apalah gitu kan, yang di sebelah kanan ini selalu ngikutin persis sama kayak yang Aul lakuin. Jadi kalau kita lihat ke depan kan nih, misalnya lihat lurus ke depan kayak gini, kita samar-samar pasti masih bisa ngelihat apa yang ada di kanan sama kiri kita kan. Nah, jadi yang Aul lihat waktu itu dari sudut mata kanannya nih, itu sosok laki-laki pakai baju putih, kelihatannya compang-camping, pakai celana hitam dan nggak pakai sendal. Pokoknya kayak lusuh gitu lah. Tapi
Muka si laki-laki ini nggak jelas, dan setiap kali Aul noleh nih set ke arah sosok itu sosok nggak ada. Kalau dibilang takut, ya takut lah, apalagi sosok itu ngikutin terus kan setiap kali Aul kegiatan, apalagi pas Aul mandi. Sampai-sampai mau nggak mau Aul ini mandi mesti pakai daleman, jadi nggak full telanjang gitu loh, soalnya risih kan karena ada sosok ini. Dan juga ada hal yang benar-benar lebih aneh lagi. Aul ini ya, dia itu jarang banget nyisir. Dulu pernah waktu kuliah 4 tahun nih dan ngekos, di kosannya itu nggak ada sisir, jadi bisa dibilang hampir nggak pernah dia ini nyisir selama itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, semenjak kejadian itu yang di Tahura, Aul ini jadi seneng banget nyisir. Dan nyisirnya itu seolah-olah kayak rambutnya itu panjang ke belakang itu kayak pokoknya panjang deh. Terus mamanya Aul ini beberapa kali marah ke dia, soalnya Aul ini suka cengengesan sendiri, suka tiba-tiba nangis, ketawa, dan kalau ngaca itu lama banget. Kadang Aul juga tiba-tiba kayak ngeblank gitu, kayak ngeblank, terus sadar lagi, ngeblank, sadar lagi. Oke, di hari kedua ini Aul janjian buat ketemu sama Kiki. Jadi Kiki ini punya kumpulan temen-temen gitu. Nah, salah satu temennya ini namanya Teh Vera sama Maul. Pas ketemu mereka, Kiki ceritalah tuh semua apa yang udah terjadi di Tahura itu, terutama yang si Aul nggak sadarin diri nih pas mau pulang. Ternyata pas si Aul nggak sadarin diri, dia ini bukan pingsan, tapi kesurupan. Katanya Kiki yang ngerasukin ke dalam badannya Aul itu ngomong pakai bahasa Sunda. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya kayak gini. Udah sana, pada pergi. Biarin dia di sini. Banyak yang suka. Tinggalin aja di sini. Nggak dengar kalau dia kesurupan. Aul ini nggak terlalu kaget, soalnya dari SMA dia ini udah sering banget kesurupan. Bahkan udah sempet diruqyah segala macam, tapi masih tetap aja suka kesurupan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya Teh Vera ngajak buat ketemu sama seorang ustadz lah bisa dibilang, buat dibersihin secara total. Takutnya masih ada yang ngikut nih dari sana. Di situ Aul ya mau banget, karena ya dia juga ngerasa ya ada yang aneh kan sama diri dia nih. Akhirnya sore itu juga berangkatlah mereka nih ke tempat si ustadz yang dimaksud di daerah Cimahi. Setibanya di rumah ustadz itu, Aul mulai agak linglung nih, tapi masih sadar. Sampai tiba-tiba ada anak kecil yang lewat di depan rumahnya si ustadz ini. Nah, anak kecil ini tuh nangis sambil nunjuk-nunjuk Aul dan bilang ke ibunya, "Mah, ada hantu." Aul yang ngedenger itu, lah kok gue dibilang hantu, agak tersinggung kan. Tapi gak lama setelah itu dia gak sadarin diri. Sadar Aul udah di motor di jalan pulang. Nanyalah dia ke Kiki kan, "Tadi aku kenapa kak?" Soalnya waktu itu kepalanya Aul tuh udah basah, terus tenggorokannya tuh berasa aneh banget kayak habis minum air kembang. Ceritalah Kiki di situ kalau tadi si Aul ini nangis-nangis, terus ketawa-ketawa. Terus si ustadz ini niup ubun-ubunnya si Aul, dan Aul diminumin air yang udah didoain gitu. Nggak denger itu, Aul agak sedikit lega. Dalam hati dia bilang, ya udahlah, mudah-mudahan sembuh gitu kan. Tapi kenyataannya pulang dari rumah ustadz itu, Aul gak ngerasa sama sekali jadi lebih baik, dan dia mutusin buat gak melanjutin pengobatan di ustadz itu karena ada satu hal yang bikin Aul gak nyaman, yaitu Aul mesti dimandiin dan Aul gak mau. Di hari ketiga ini, Aul masih sering ngalamin hal aneh dan masih sering linglung. Bahkan nih, yang lebih aneh lagi, Aul ini kan manusia ya, tapi dia nggak pernah ngerasain yang namanya ngantuk, lapar, capek, atau sakit. Udah kayak yang seger terus gitu. Di hari ketiga ini Aul juga ketemuan nih sama Teh Vera sama Maul, karena kondisi dia yang nggak kunjung membaik. Teh Vera sama Maul ini bilang kalau ya mereka nyaksiin sendiri kalau Aul ini tingkahnya aneh, suka ngaca terus nyisir, suka ketawa-ketawa kayak anak kecil. Padahal Aul nggak inget sama sekali kalau pernah bertingkah kayak gitu. Akhirnya Teh Vera ngajakin Aul buat pergi ke daerah Cicilin. Di sana ada rumah nenek kakeknya Teh Vera dan ada juga seorang ustadz kenalan kakeknya Vera. Akhirnya setelah izin ke orang tua, Aul berangkat hari itu juga. Dia berangkat berlima.
Aul, Tevera, Maul, Kiki, sama Boib. Karena Cicilin ini agak jauh dari Bandung, mereka berencana buat nginep. Singkat cerita, sampailah nih di Cicilin, dan itu udah sore. Nggak pakai lama-lama, mereka langsung pergi ke rumah si Ustadz ini. Dan rumahnya itu di tengah-tengah sawah. Ya lumayan effort lah buat kesana. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Ustadz yang kedua ini. Pas ketemu sama si Ustadz ini, yang dilakuin sama si Ustadz ini cuma ngeliatin Aul aja. Setelah berapa lama diliatin kayak gini kan, baru si Ustadz ini nyuruh mereka semua buat duduk. Dan si Ustadz itu pun masuk ke dalam kamar. Selang kurang lebih 15 menit, itu Ustadz keluar lagi. Dan dia bawa botol air minum yang udah disegel. Semua orang yang ada di situ dikasih, kecuali si Aul. Yang punya Aulia masih dipegang sama si Ustadz itu. Dan dikasih tanda pakai kertas kuning polos. Ustadz itu bilang, wah, ini banyak ya. Terus bandel lagi ini jinnya. Emang agak susah, tapi bismillah. Semoga habis minum air ini bisa lebih baik. aslinya beliau ngomong pakai bahasa Sunda, cuma kurang lebih artinya kayak gitulah. Abis ngomong gitu, si Ustadz tersebut ngasih Aulia air minumnya. Diminumlah sama Aulia itu air. Habis minum, gak lama Aulia ini pengen buang air kecil. Dan karena kamar mandinya itu di luar, di atas empang gitu ya, si Aulia minta temenin sama Tevera. Balik dari pipis, ada istrinya Pak Ustadz yang baru keluar. Dan di situ ngelihat Aul, beliau langsung ngusap-ngusap tuh kepalanya Aul sambil bilang, ya ampun Neng, sabar ya. Waktu itu Aul nggak ngerti maksudnya apa, tapi muka si ibu ini, istrinya Pak Ustadz ini, kelihatan sedih banget. Kata Pak Ustadznya, alhamdulillah, kalau abis minum air itu terus pengen buang air kecil, mudah-mudahan si Aul ini sembuh. Ada satu clue, petunjuk ya, yang dikasih tahu sama si Ustadz itu, yaitu Belanda. Habis itu pulanglah mereka nih dari rumah si Ustadz ini menuju ke rumah neneknya Vera lagi. Jaraknya lumayan jauh tuh. Dan tiba-tiba di sini, di perjalanan ini, lagi-lagi Aul berasa linglung tuh sampai akhirnya nggak sadarin diri. Sadar-sadar pas udah mau nyampe ke rumah neneknya Tevera, si Aul pun nanya ke Kiki, Kak, tadi aku di jalan nggak kenapa-napa kan? Kaki kamu nggak mau diem deh, terus kamu cengengesan mulu. Makin bingung Aul di situ. Gue sebenarnya ini kenapa? Sampai di rumah neneknya Teh Vera itu menjelang maghrib, mereka langsung bersih-bersih tuh, mandi, sholat berjamaah dan segala macam. Habis itu karena lapar nih, mereka masak mie lah dan makan bareng-bareng tuh di ruang tengah. Nah, waktu lagi makan, yang aneh, Maul yang duduk persis di sampingnya Aul lagi makan mie, tiba-tiba mual terus muntah. Awalnya Aul kira si Maul ini sakit, tapi kakeknya Tevera yang ngelihat itu bilang kalau energinya Maul ini terserap sama Aul, makanya dia begitu. Jadi kakek sama neneknya Tevera ini bisa dibilang juga sensitif lah sama hal-hal seperti itu. Ya karena kejadian itu ya, mereka nggak ngelanjutin makan karena suasana udah nggak enak. Lagi ngobrol-ngobrol biasa di ruang tengah nih, tiba-tiba kakeknya Tevera nih yang tadi santai lari ke jendela. Terus beliau buka itu jendela dan di situ beliau bilang, Innalillahi, kita dikepung. Pada bingung dong, dikepung siapa? Warga. Kakeknya Tevera bilang kalau bukan dikepung sama warga, tapi sama mereka. Jadi kata beliau, itu rumah udah dikelilingi sama berbagai jenis macam setan lah bisa kita bilang. Kata beliau juga mereka ini tertarik datang ke rumah itu karena auranya si Aul. Jadi Aul ini udah kayak semacam magnet lah buat mereka, mancing mereka buat datang. Cuma untungnya makhluk-makhluk itu nggak bisa masuk ke dalam rumah karena kata kakeknya Tevera, rumah itu udah dipagerin, didoain lah gitu. Malam itu bisa dibilang ya masih aman walaupun mereka ini lagi dikepung. Paginya
Aul dan teman-temannya pulang ke Bandung. Sampai di rumah, dia nggak ngerasain ada perubahan yang signifikan. Masih kayak kemarin, masih berasa linglung, masih suka ngeblank dan lain-lain. Dan keanehan-keanehan yang lain mulai muncul. Contoh satu, Aul ini tiba-tiba jadi manja banget. Selalu pengen pakai baju bunga-bunga, megang sisir mulu, dan kalau ngaca itu lama banget. Siangnya, Aul janjian lagi nih buat ketemuan sama Kiki di kosannya Iki. Iki ini temen sekumpulannya Kiki sama Teh Vera. Mereka emang sering ngajakin Aul buat ngumpul ya, supaya Aul ini nggak banyakan bengong lah kalau di rumah. Sebelum ke kosannya Iki, Aul sama Kiki ya biasalah makan-makan dulu lah di depan kampusnya. Jadi banyak jajanan lah di depan kampusnya si Aul. Nah, pas mereka lagi makan, tiba-tiba ada satu abang bakso nih, ngeliatin Aul terus. Pas ngeliatin gitu, tahu-tahu si tukang bakso ini nangis, bener-bener nangis, ngeluarin air mata. Habis itu si tukang bakso ini manggil Kiki dan nanya, "Ah, saya kasihan sama si tetehnya. Pasti sakit banget itu. Pasti capek banget. Emang dari mana, ah? Emang kenapa, Mas? Mas dari apa?" "Iya, Mas. Emang dia lagi nggak baik-baik aja. Kita udah beberapa hari kemarin ngobatin, tapi belum membaik juga. Kita dari Dago Pakar, Mas." Ngedenger itu, si Mas tukang bakso ini nawarin buat ngebantu gratis. Dia nggak minta bayaran karena katanya dia ini kasihan sama Aul. Jadi ternyata si Mas tukang bakso ini punya semacam perkumpulan lah gitu sama teman-teman perantauan. Si Mas ini dari Jawa Tengah dan perkumpulannya ini sejenis kayak pemburu hantu. Nggak pakai lama, Kiki bilang lah ke Aul buat pergi ke rumah si Mas itu, dan Aul nggak pakai pikir panjang pun langsung nggak iyain. Mereka janjian tuh setelah maghrib. Pas si Mas ini kelar jualan, rumahnya si Mas ini ada di daerah Raja Wali Bandung, dan si Mas ini minta dibawain kendi kecil sama beras ketan hitam. Berangkatlah 4 orang nih, Aul, Teh Vera, Maul, sama Kiki buat ke rumah si Mas tukang bakso itu sekitar jam 5 sore. Jalan dia pakai motor ya. Di tengah perjalanan mereka sempat mampir dulu nih ke warung buat beli beras ketan hitam, dan mampir juga ke tukang rampe. Ya, tukang rampe itu semacam jual inilah kendi kemenyan gitu-gitu. Nah, di tukang rampe ini waktu itu Kiki yang turun buat beli kendi. Aul duduk nunggu tuh di motor. Posisi waktu itu udah mulai gelap, udah mau masuk maghrib. Sempet ngelamun lagi di situ. Tapi untungnya Teh Vera langsung teriak-teriak tuh ngingetin, karena bahaya kalau si Aul sampai bengong dan ya kena lagi di situ. Habis itu mereka lanjut lagi ke rumah si tukang mas bakso itu. Kita sebut aja Mas Atep lah ya. Dan setibanya di sana, mereka langsung disambut sama banyak orang. Ada istrinya Mas Atep dan ada teman-teman perkumpulannya Mas Atep. Jadi rumahnya Mas Atep ini 2 lantai. Lantai 1 itu cuma dapur sama kamar mandi. Lantai 2 itu ada ruangan besar beralaskan kayu. Nah, tujuan mereka itu mau naik ke lantai 2. Baru mau naik ke lantai 2 nih, tiba-tiba Teh Vera kerasukan. Kerasukan sosok kayak apa ya? Sebilang kayak orang tua lah, kayak sepuh gitu. Sontak Mas Atep sama temen-temen langsung ngebantuin buat nyembuhin Teh Vera. Salah satu temennya Mas Atep bilang, si teteh ini, maksudnya si Aulia ini mesti dijauhin, takutnya nular. Refleks Aul ngejauh, cuma nggak lama kemudian dia pingsan lagi. Bangun-bangun itu sekitar jam 2 pagi. Bayangin aja nih ya, Aul sampai situ itu jam 6 petang, jam 6 maghrib. Sadar-sadar jam 2 pagi, dan di situ dia nggak inget apa yang udah terjadi selama berjam-jam itu. Waktu bangun itu dia juga kaget, kok jadi banyak banget orang. Ada Rifa, ada Fajar, pokoknya ada teman-teman lain yang waktu itu ikut wismis juga. Karena udah malam banget, akhirnya mereka mutusin buat tidur di rumahnya Mas Atep. Paginya Aul bangun nih, dan dia dipanggil sama seseorang dari perkumpulan itulah. Kelihatannya sih kayak ketuanya ya. Mereka manggilnya Pak Ustadz. Aul dipanggil dan dikasih beras ketan hitamnya. Dikasih pesen, beras ketan hitam ini nanti pas di rumah dipakai buat mandi. Jadi beras ini mesti direndam di bak atau tempat penampungan buat air mandinya Aul. Habis itu si Pak Ustadz ini nelpon keluarganya Aul buat ngejelasin keadaan. Setelah itu pulanglah Aul ke rumahnya. Nah, di perjalanan Aul kepo nih. Dia tanyalah ke si Kiki kan,
Semalam itu kenapa? Kiki cerita. Jadi semalam itu parah. Si Aul ini ngamuk-ngamuk sampai mukul-mukul orang, nyakar-nyakar, ngesot-ngesot, jedukin kepala ke tembok, minta kopi yang masih mendidih itu sampai 7 gelas. Dan itu 7 gelas diminum semua pas lagi panas-panasnya. Seampas-ampasnya dihabisin. Terus Aul juga makan bunga melati sampai sempet nih mau makan kemenyan, tapi langsung dicegah sama si Pak Ustadz ini. Kaget setengah mati Aul di situ. Karena dia ini termasuk orang yang nggak suka kopi, apalagi kopi hitam. Karena dia ini punya GERD ya, punya asam lambung. Jadi ya boro-boro kepengen minum kopi. Tapi anehnya, walaupun udah minum kopi 7 gelas nih, mendidih lagi kan, dia nggak ngerasain efek apa-apa. Sampailah Aul di rumah, dan pas dia mau mandi, ingat kan sama pesen si Pak Ustadz tadi, mesti mandi pakai rendeman beras ketan hitam itu. Disiapin lah tuh air di dalam ember gede, terus dimasukin berasnya. Mulailah tuh mandi kan. Dan di sini ini yang bikin shock. Pas Aul ngeguyur badannya, di badannya itu langsung muncul memar-memar banyak banget. Badan, tangan sama kaki udah kayak habis dipukulin. Langsung Aul istighfar dalam hati tuh dan mikir, ini kayaknya bekas 5 hari yang lalu yang dia ngelakuin apa-apa tapi nggak berasa ngelakuin. Mungkin ini pertanda sembuh. Mudah-mudahan. Selesai mandi, Aul mulai ngerasain lagi nih yang namanya ngantuk banget, kayak habis begadang berhari-hari. Tidurlah dia, dan tidurnya itu lama banget, dari pagi sampai malam, sampai akhirnya Aul dibangunin sama orang tuanya. Dan mereka nanya gimana keadaannya Aul. Dan jujur aja, pas bangun itu badan berasa sakit semua, kayak abis olahraga 7 hari nggak pakai istirahat, sakit banget. Hari itu pokoknya Aul full istirahat, makan segala macem, karena emang bener-bener capek banget. Di hari ke-6, Aul nggak ngerti nih sebenarnya dia ini udah sembuh apa belum. Soalnya kadang-kadang masih suka linglung dan ngeblank. Dan yang nggak disangka-sangka, di hari ke-6 ini pas lagi ngumpul sama Kiki sama Teh Vera, Aul ini tiba-tiba teriak-teriak di depan kaca sambil nangis. Dia bilang takut, mukanya gosong, jelek. Kiki sama yang lainnya udah mulai bingung nih, udah mulai putus asa. Ini si Aul mesti dibawa kemana lagi biar sembuh. Akhirnya, karena si Kiki ini orang asli Banten, dia bilang supaya Aul ini dibawa ke Banten aja. Di sana ada seorang ustadz juga yang udah biasa nanganin hal-hal kayak gitu lah. Medianya cuma pakai air sama sholawat. Bayaran juga seikhlasnya, nggak ada patokan. Kita sebut aja nama beliau ini Ustadz Indra. Tempat beliau di Pandeglang, Banten. Mereka semua sepakat buat pergi malam itu juga. Mereka berangkat pakai bus tuh, dan baru sampai di Pandeglang, Banten itu sekitar jam 12 malam. Sampai di depan rumah Ustadz Indra, lagi-lagi Aul nggak sadarin diri. Dan menurut cerita dari teman-teman yang lain, Aul ini nggak mau masuk, minta-minta pulang. Aul itu baru sadar pas di dalam rumahnya Pak Ustadz ini. Pas si Pak Ustadz Indra ini nanya, "Neng, namanya siapa?" Aulia Pak Ustadz. Coba sekali lagi, namanya siapa? Aulia Pak Ustadz. Yang lain pada ketawa tuh. Dan yang Aul rasain pas lagi ditanya namanya siapa itu, dia ngerasa kayak ada angin kenceng banget keluar dari kepalanya 3 kali. Habis itu si Pak Ustadznya bilang lagi, "Alhamdulillah ya Neng, insya Allah sembuh. Terus sholawat ya, sholawat jadi sinyal kalau Neng nanti jauh dari Bapak. Kalau ada apa-apa di Bandung, Bapak bisa bantu dari sini." Oke, tapi masih bingung nih, ini sebenarnya kenapa? Jadi Kiki cerita, kalau tadi pas Aul nggak sadarin diri, ketika ditanya nama sama Ustadz Indra, Aul nggak jawab namanya, tapi dia jawab Felicia. Ustadz Indra ngejelasin lagi kalau pada dasarnya Aul ini sensitif. Bahasa Sundanya itu lempeh unik. Jadi kalau ke tempat-tempat yang horor, Aul ini mempunyai daya tarik sendiri. Badannya Aul ini wangi buat mereka, bikin makhluk-makhluk itu tertarik. Gini, kata Ustadz Indra, ada 3 makhluk atau jin yang berusaha buat menguasai badannya Aul. Ada jin yang menyerupai anak kecil, orang Belanda, namanya Felicia.
Ada jin lagi. Yang kedua nih, ada jin lagi yang menyerupai nenek-nenek. Mukanya gosong, rambutnya itu panjang banget sampai kaki. Satu lagi, ada laki-laki Romusa. Tahu Romusa nggak? Romusa tuh pekerja paksa dulu waktu masa penjajahan Jepang. Jadi laki-laki ini adalah Romusa, korban penjajahan dulu yang disiksa sampai mati. Dan yang ini nih suka sama si Aul. Oh iya, kalian ingat nggak pas main ke Tahura itu, si Aul kan lagi dalam keadaan haid di hari keempat kan? Jadi makin menarik buat mereka. Ustadz itu nggak aneh-aneh. Si Aul cuma diruqyah, dibacain doa dari kepala sampai kaki. Dan setelah Aul ngerasa kayak ada angin yang keluar dari kepalanya 3 kali itu, baru dia ngerasa kalau wah, badan gua udah sepenuhnya milik gua lagi nih. Karena sebelumnya kan ada 3 nih yang berebut pengen nguasain badannya Aul. Si Pak Ustadz bilang juga, untungnya si Aul ini bisa cepet-cepet dilepasin dari makhluk-makhluk itu. Karena kalau nggak cepet-cepet ditanganin, Aul bisa masuk ke fase yang lebih parah, yaitu fase hilang. Hilang di sini maksudnya ya Aulnya ini udah hilang gitu loh. Udah kayak orang depresi, kayak orang ODGJ, gangguan jiwa, udah nggak kayak manusia pada umumnya. Alhamdulillah sampai hari ini Aul masih baik-baik aja. Dan Ustadz Indra itu selalu pesen kalau ada yang aneh-aneh buruan kontak. Dan beliau juga bilang kalau kepekaan sama makhluk gaib ini akan berkurang nanti kalau udah menikah. Dan bener, setelah menikah Aul udah nggak sesensitif kayak dulu. Jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.